Garuda menjala bangku. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan komentarnya terkait hasil drawing yang menempatkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup tersebut Bahrain satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan juga timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa semua tim yang lolos ke putaran ketiga adalah yang terbaik. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia, kata Dragan Talajic, sumber GDNonline.com. Pria 58 tahun tersebut akan menyikapi serius semua lawan yang bakal dihadapi untuk meraih poin. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimistis, kata Talajic. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, ujarnya. Ya, Bahrain lolos ke putaran ketiga dengan status runner-up grup H di putaran kedua. Di putaran kedua, Bahrain mengemas 11 poin dari 6 pertandingan. Mereka selisih 5 poin dari juara grup H Uni Emirat Arab. Bahrain dalam menjalani 6 laga memenangkan 3 pertandingan, 1 kali kalah dan 2 hasil seri. Bahrain menang atas Yaman dengan 2-0, Nepal 5-0 dan 3-0. Satu kekalahan Bahrain saat melawan Uni Emirat Arab 0-2. Dari hasil seri saat menjamu Yaman 0-0 dan bertandang ke Uni Emirat Arab 1-1. Sementara itu di putaran ketiga lawan pertama Bahrain adalah Australia dalam laga tandang pada 5 September 2024. Setelah itu, mereka menjamu Jepang pada tanggal 10 September 2024, kemudian 10 Oktober 2024 Bahrain menjamu timnas Indonesia, lalu bertandang ke Arab Saudi 15 Oktober 2024. Laga tersisa akan digelar pada November 2024, Maret dan juga Juni 2025. Kiper veteran Bahrain Syed Mohamed Jafar memberikan penilaiannya soal Bahrain berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup kami mencakup tim-tim dengan reputasi dan pengalaman hebat, kata Syed Mohamed Jafar, sumber GDN Online. Dari kelima calon lawan Bahrain, memang 3 tim langganan tampil di Piala Dunia yakni Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Sementara China hanya tampil pada Piala Dunia edisi 2002. Kemudian untuk timnas Indonesia bisa dianggap tim paling lemah secara ranking FIFA. Akan tetapi timnas Indonesia menunjukkan progres selama ditangani oleh Sinteyong. Lebih lanjut, Syed Mohamed Jafar menilai perjuangan timnya akan sulit. Namun dirinya memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kami di Bahrain penuh harapan, kata kiper yang telah mencatatkan 145 caps untuk Bahrain tersebut. Kami akan memberikan semua yang kami bisa. Perjalanannya tentu tidak akan mudah. Kami harus bersiap dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impian kami mencapai Piala Dunia, ujarnya sumber GDN Online. Ya, kiper berusia 38 tahun itu masuk skuad Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Ia hanya tampil satu laga saat mengalahkan Nepal dengan skor 5-0. Syed dipercaya menjadi kapten pada pertandingan itu, dan di sisa laga kualifikasi ia hanya duduk di bangku cadangan. Dan pelatih Bahrain Dragan Talajic lebih memilih Ibrahim Lutfal untuk mengisi posisi kiper utama. Berikut 3 kiper keturunan yang bisa jadi alternatif pengganti Martin Paes di timnas Indonesia. Sebab pemain FC Dallas tersebut masih tersangkut masalah perpindahan federasi. Paes sejatinya sudah menjadi warga negara Indonesia usai menjalani sumpah pada April 2024. Namun, hingga kini pemain yang berusia 26 tahun itu tak kunjung bisa membela timnas Indonesia karena masalah tersebut. Tentu saja masih ada beberapa pemain keturunan di posisi kiper yang bisa menjadi alternatif bagi Paes. Siapa saja? Ya, yang pertama ada Daniel Klein. Pemain yang berusia 23 tahun itu tengah membela FC Augsburg yang bermain di Liga Jerman. Klein tentu bisa menjadi opsi yang bagus untuk menggantikan Martin Paes. Hanya saja PSSI harus bergerak cepat, sebab Daniel Klein meski menjalani proses naturalisasi yang harus selesai paling lambat Agustus 2024. Yang kedua ada Cyrus Margono. Ya, Cyrus Margono, kiper FC Panathinaikos B ini sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Berbeda dengan Martin Paes, Cyrus Margono memegang 2 paspor dan juga memilih menjadi warga negara Indonesia ketika usianya sudah mencapai 21 tahun. Oleh karena itu, sang kiper tak perlu menjalani proses perpindahan federasi. Cyrus pun tersedia untuk dipanggil pada September 2024. Kemudian yang terakhir ada Emil Audi Robelyadi.
Ya, Emil Audero tak kunjung mendapatkan panggilan yang diidam-idamkan dari Gli Azzurri. Bahkan Emil Audero hampir pasti kalah bersaing dengan Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, dan juga Alec Merel. Maka dari itu wajar saja bila kiper berusia 27 tahun itu memalingkan wajah ke Indonesia. Namun Audero harus lebih dahulu menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Proses mungkin bisa selesai lebih cepat lantaran ayahnya merupakan warga negara Indonesia, yakni Edi Mulyadi. Ya, tentu saja PSSI harus bergerak cepat dan juga langsung memanggil Audero untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah pemain abroad timnas Indonesia nasibnya terkatung-katung karena berstatus tanpa klub. Setelah kontraknya berakhir, mereka tak kunjung mendapatkan pelabuhan baru untuk musim 2024-25. Ya, yang terbaru dipastikan bergabung dengan sesi latihan perdana Swansea City, dan itu menjadi pertanda pemain yang berusia 22 tahun itu tak akan kembali dipinjamkan. Pada saat Nathan sudah mendapatkan kepastian, masih ada beberapa amunisi timnas Indonesia yang nasibnya terombang-ambing, yakni tanpa kejelasan. Mereka masih belum mendapatkan klub baru sampai detik ini. Rumor memang sudah mulai berkembang, tetapi kepastian tak kunjung datang. 3 pemain abroad timnas Indonesia ini hingga kini tengah berjuang untuk mendapatkan klub baru. Yang pertama ada Tom Haye. Berakhirnya kontrak Tom Haye bersama FC Heerenveen pada akhir musim 2023-24 membuatnya harus angkat kaki. Tom Haye mencari pelabuhan baru untuk musim depan. Seiring dengan kadaluarsanya kontrak itu, kini pemain yang berusia 29 tahun itu berstatus free agent alias tanpa klub. Dan sejauh ini, gelandang timnas Indonesia itu belum juga mencapai kesepakatan bersama klub baru. Sebelumnya, dia sempat digadang-gadang bergabung dengan FC Como yang baru saja promosi. Namun rumor ini telah terbantahkan. Isu mulai berkembang termasuk yang menyebut Tom Haye akan bermain di luar negeri kincir angin. Kemudian yang kedua ada Ragnar Oratmangun. Nasib winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangun sampai saat ini belum menghasilkan kejelasan. Ragnar kabarnya harus mencari klub baru untuk menghadapi musim 2024-25. Sebab FC Groningen berniat untuk melepas Ragnar Oratmangun pada bursa transfer ini. Sebelumnya mereka sempat meminjamkan Ragnar Oratmangun ke Fortuna Sittard saat FC Groningen bermain di kasta kedua. Status itu membuat nasib Ragnar Oratmangun terkatung-katung. Sampai saat ini belum ada kejelasan soal masa depannya. Bukan tidak mungkin dia akan mencari pelabuhan baru karena tak masuk rencana FC Groningen untuk musim depan. Lalu yang ketiga adalah Marcelino Ferdinand. Pemain terakhir yang sampai saat ini masih terombang-ambing tanpa klub ialah Marcelino Ferdinand. Gelandang yang berusia 19 tahun itu statusnya free agent setelah kontraknya bersama KMS Kadense tak diperpanjang. Marcelino telah mengakhiri masa kerjanya pada 1 Juli 2024 sejak bergabung dengan KMS Kadense, yakni pada medio Januari 2023. Kemudian sampai saat ini belum ada kejelasan kemana pemain kelahiran Jakarta tersebut akan berlabuh. Jika mengacu rumor yang terbaru, gelandang andalan Sintayong tersebut akan berlabuh bersama klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Sebagai informasi, klub ini dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup A Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Surabaya pada tanggal 17 sampai 29 Juli 2024. Tim Garuda Muda berada satu grup dengan Kamboja, Filipina, dan juga Timor Leste. Pada laga pertama, tim asuhan Indra Safri akan lebih dahulu berhadapan dengan Filipina pada tanggal 17 Juli 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Kamboja U19 pada 20 Juli 2024. Sementara pada laga terakhirnya di grup A Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste, yakni pada tanggal 23 Juli 2024. Ketiga pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hanya akan ada satu tim yang lolos otomatis ke fase knockout dari setiap grup. Sementara itu akan ada 1 dari 3 tim runner-up yang juga akan lolos ke semifinal. Ya, jadwal pertandingan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 versus Filipina digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 dan kick-off 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 akan bertarung sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024. Turnamen internasional antar negara ASEAN itu dijadwalkan digelar pada tanggal 17 sampai 29 Juli 2024 di Surabaya. Skuad arahan Indra Safri bakal bersaing di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan juga Filipina. Dilihat dari tim-tim lawan, Timnas Indonesia U19 terlihat seolah akan mudah memenangi 3 pertandingan tersebut.
Belum ada perubahan format mengingat kali ini ada 3 grup yang masing-masing 4 tim dengan total ada 12 kontestan. Dari 3 grup itu hanya ada 4 tim saja yang lolos ke babak semifinal. Slot ke semifinal itu hanya diberikan kepada tim berstatus juara grup. Sedangkan satu lagi adalah tim runner-up terbaik. Ini akan semakin menambah sengit persaingan karena tiap tim perlu memuncaki grup demi memastikan lolos ke fase grup. Ya, di atas kertas, Timnas Indonesia U19 diunggulkan bakal jadi juara grup A. Sejumlah pemain berpengalaman membela Timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Yang pertama ada Ikram Al-Ghifari. Dia adalah kiper andalan Timnas Indonesia U17 saat berkiprah di Piala Dunia U17 2023. Level pertandingan internasional membuatnya berpengalaman lebih banyak. Apalagi kali ini tampil di Piala AFF U19 2024. Terbaru, Ikram juga masuk Timnas Indonesia U20 yang bersaing di Mauricio Revelo 2024 di Prancis. Tim ini memang dipersiapkan untuk Piala AFF U19 2024, sekaligus kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ikram juga tercatat telah membela Semen Padang yang sukses meraih posisi runner-up Liga 2 2023-24 dan akan berlaga di Liga 1 2024-25. Kemudian yang kedua ada Doni Tri Pamungkas. Bek kiri milik Persija Jakarta itu akan didapuk sebagai kapten Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Namanya telah tidak asing lagi dalam Timnas Indonesia U19 atau U20. Doni Tri Pamungkas juga sempat membela Timnas Indonesia U23 yang meraih peringkat keempat Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dari sini pengalaman internasionalnya sudah terlihat. Dan di level klub, Doni Tri Pamungkas termasuk pemain yang banyak mendapatkan menit bermain bersama Persija Jakarta. Dia sudah 3 musim membela Macan Kemayoran sejak 2021 dan hasilnya membukukan 45 pertandingan. Kemudian yang terakhir ada Arkan Kaka. Arkan Kaka membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 dengan mencetak 2 gol. Dan itu mencatatkan sejarah baru bagi Timnas Indonesia dalam ajang Piala Dunia. Level klub pun tak main-main. Kaka tercatat menjadi pemain di skuad Persis Solo sejak Liga 1 2023-24. Dia telah membukukan 18 penampilan meski belum berhasil menyumbangkan gol. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.